Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sahabat Luar Biasa. Channelnya orang-orang luar biasa. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat selalu dan selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, agar tidak ketinggalan informasi yang insya Allah menarik dan bermanfaat, jika berkenan silahkan like, komen, dan bagikan video ini, serta subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Syukron jazakumullah khairan. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimus solihat. Segala puji hanya milik Allah, yang dengan segala nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta istri-istri beliau, saudara-saudara beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan bagi kita yang insya Allah setia dan istiqomah mengikuti sunnahnya sampai akhir hayat. Amin ya robbal alamin. Rabbi syrohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik teman-teman, kita masuk ke prinsip-prinsip belajar peserta didik tunagrahita. Nah, jadi bagaimana prinsip dalam memberikan pembelajaran bagi peserta didik tunagrahita agar tepat, sesuai, dan menyenangkan. Yang pertama, ada 10 prinsip-prinsip belajar peserta didik tunagrahita. Yang pertama, prinsip individualisasi atau individualisasi edukasional program atau plan. Yang kedua, prinsip kekongkritan atau konkret. Yang ketiga, prinsip pengulangan atau belajar secara berulang-ulang. Yang keempat, prinsip pembiasaan. Yang kelima, prinsip ketidakberagaman aktivitas. Yang keenam, prinsip keberurutan atau sekuensial. Yang ketujuh, prinsip penguasaan kemampuan prasyarat atau prerequisite. Yang kedelapan, prinsip belajar berkesinambungan atau continuous learning progress. Yang kesembilan, prinsip fungsional aplikatif atau aplikatif fungsional. Lalu yang terakhir, yang ke-10, prinsip penilaian rujukan diri atau perkembangan diri sendiri atau self-progress development. Nah, ini ada disingkat ya teman-teman. Nah, in kolang B urut syarat. In adalah individualisasi, ko adalah kekongkritan, lang adalah pengulangan, B adalah pembiasaan. Nah, lalu urut adalah keberurutan, syarat, nah, kemampuan prasyarat. Nah, ini masih banyak yang kurang ya teman-teman, bisa singkat sendiri nanti. Adapun penjelasan dari masing-masing prinsip belajar bagi peserta didik tunagrahita, yang pertama prinsip individualisasi atau individualisasi edukasional program atau plan, merujuk kepada karakteristik kemampuan belajar siswa tunagrahita, maka layanan proses pembelajaran keterampilan peserta didik tunagrahita perlu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu siswa. Implikasinya, Anda perlu membuat program pembelajaran keterampilan yang kedalaman dan keluasan materinya disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan setiap peserta didik, meskipun pelaksanaannya dapat dilakukan di kelas secara bersama-sama. Nah, strategi pembelajaran yang diindividualisasikan berbeda maknanya dengan pengajaran individual. Nah, jika pengajaran individual adalah pengajaran yang diberikan kepada seseorang demi seseorang dalam waktu tertentu dan ruang tertentu pula, sedangkan pengajaran yang diindividualisasikan diberikan kepada tiap murid meskipun mereka belajar bersama dengan bidang studi yang sama, tetapi kedalaman dan keluasan materi pelajaran disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan setiap anak. Strategi ini tidak menolak sistem klasikal atau kelompok. Strategi ini memelihara individualitas. Nah, jadi bedanya pengajaran individu dan individualisasi.
Jika individu itu biasanya satu orang dalam waktu tertentu dan ruangan tertentu pula. Jika diindividualisasikan itu hanya materinya yang berbeda, keluasan dan kedalaman materinya. Anak belajar di tempat yang sama, dalam waktu yang sama, dan mata pelajaran yang sama, tetapi mata pelajarannya itu kedalaman dan keluasan materinya berbeda. Misalnya si A itu belajar penjumlahan dari 1 sampai 10, sedangkan si B belajar penjumlahan dari 10 sampai 20. Seperti itu ya teman-teman. Lalu yang kedua, prinsip kekonkretan atau konkret. Karakteristik siswa tunagrahita adalah mengalami hambatan untuk memahami bahan ajar yang bersifat abstrak. Oleh karena itu, dalam pembelajaran perlu diberikan contoh-contoh konkret. Di samping itu, peserta didik tunagrahita juga lebih cenderung atau mudah untuk meniru terhadap apa-apa yang menarik dilihat dan yang terjadi di sekitarnya. Nah, jadi jangan yang abstrak ya teman-teman, jangan yang tidak jelas. Kita perlu perjelas. Misalnya kita belajar tentang apa teman-teman maunya? Misalnya tentang pegunungan. Nah, kalau perlu kita bawa tuh ke gunung. Jadi jelas, gunung itu tinggi, besar, di dalamnya ada hutan. Nah, jika membayangkan itu sulit, tetapi jika anak melihat, mendengar, dan meraba langsung itu lebih konkret dan lebih mendapatkan pengalaman yang lebih baik. Oke, lalu yang ketiga, ada prinsip pengulangan atau belajar secara berulang-ulang. Karakteristik fungsi mental peserta didik tunagrahita diantaranya adalah jangkauan atau rentang perhatiannya pendek dan terbatas, kesukaran dalam memusatkan perhatian, cepat beralih perhatian, pelupa, dan mengalami hambatan mengungkapkan kembali suatu ingatan memori. Nah, ini harus kita ulang-ulang. Bisa jadi satu materi itu kita ulang 3 kali. Tidak apa-apa ya teman-teman. Yang penting anak paham daripada materinya sudah jauh, tetapi anak tidak paham. Nah, misalnya target kita 10 tema. Nah, dalam 10 tema kita sampai tema 10. Tapi nggak ada anak yang paham. Lebih baik temanya sampai 5, tapi anak paham dari tema 1 sampai tema 5 tersebut. Seperti itu. Jadi bukan mengejar target, tetapi anak paham. Seperti itu. Lalu yang keempat ada pembiasaan. Mengingat upaya pembelajaran bagi peserta didik tunagrahita lebih ditekankan kepada kemampuan atau keterampilan melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri. Maka implikasinya Anda sebaiknya mampu menciptakan iklim dan suasana kondusif dengan cara menata, merekayasa lingkungan belajar sedemikian rupa sehingga memungkinkan siswa belajar atau melakukan latihan-latihan drill secara intensif, sistematis, dan berkesinambungan, sehingga terbentuk pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari untuk memenuhi atau melayani kebutuhan diri sendiri. Yang kelima, ada prinsip ketidakberagaman aktivitas. Nah, peserta didik tunagrahita mengalami hambatan fungsi mental, yaitu diantaranya dalam hal kemampuan berpikir, kemampuan mengingat, dan mengasosiasikan sesuatu. Oleh karena itu, berdampak pula pada kemampuan siswa untuk melakukan aktivitas yang bersifat berdiferensiasi. Nah, peserta didik tunagrahita diasumsikan dapat melakukan secara efektif satu macam jenis pekerjaan yang dilakukan secara rutin atau terus-menerus dari waktu ke waktu, misalnya melakukan pekerjaan khusus, misalnya mengepak, mencap surat pos, mengantar minuman. Nah, jadi aktivitasnya itu dia bisa, tapi bisanya hanya fokus satu dan rutin. Nah, misalnya mengepakan, pasti anak itu taunya ngepak terus. Nah, gitu teman-teman. Jika disuruh secara bersamaan mengepak, lalu mencap pos, lalu mengantar minuman, itu mereka mengalami kesulitan. Jadi cukup fokus satu dan rutin. Lalu yang keenam, prinsip keberurutan atau sequential. Nah, karakteristik fungsi mental peserta didik tunagrahita diantaranya mengalami hambatan untuk berkonsentrasi atau memusatkan perhatian pada suatu objek dan hambatan untuk melakukan suatu pekerjaan, kegiatan, atau tugas secara sekaligus.
Implikasinya, dalam proses pembelajaran keterampilan siswa tunagrahita, Anda sebaiknya memiliki kemampuan untuk melakukan analisis tugas atau task analisis, yaitu dengan cara merinci suatu pekerjaan tugas. Nah, di sini pentingnya analisis tugas ya, teman-teman. Jadi, jangan sampai menyuruh anak tunagrahita dengan instruksi gunakan sepatu. Nah, tapi harus dirinci bagaimana cara menggunakan sepatu. Misalnya, buka dulu talinya, lalu masukkan kakinya, lalu ikat lagi. Pokoknya lebih detail gitu ya, teman-teman. Karena mereka sulit untuk bernalar seperti itu yang akan dilakukan siswa tunagrahita dalam bentuk kegiatan-kegiatan atau tugas-tugas yang lebih kecil dan sederhana, sehingga lebih mempermudah anak untuk memahami, mengikuti, dan mengerjakannya. Lalu yang ketujuh, prinsip penguasaan kemampuan prasyarat atau prerequisite. Nah, implikasinya Anda dalam proses pembelajaran keterampilan peserta didik tunagrahita terlebih dulu perlu memahami, mengenal, dan memiliki informasi atau data yang lengkap dan akurat mengenai kemampuan dasar yang dimiliki siswa atau kemampuan melakukan asesmen. Nah, lagi-lagi, di dalam pendidikan atau prinsip pembelajaran anak tunagrahita harus didahului dengan asesmen. Jadi kita kenal dulu nih seluk-beluk si anaknya di dalam diri anaknya, kemampuannya, lalu bakatnya, kekurangannya, kelebihannya, pokoknya all about tentang anak tersebut. Kalau perlu makanan kesukaannya, hobinya apa, pokoknya semua deh tentang anak itu kita harus tahu dan kita kenal dengan baik. Seperti itu ya teman-teman. Nah, dengan demikian guru mengetahui apa yang sebenarnya dibutuhkan. Nah, jadi agar pembelajarannya sesuai dengan apa yang dibutuhkan siswa tunagrahita, sekaligus sebagai dasar bagi guru untuk ini merancang program kemandirian siswa tunagrahita secara tepat. Lalu yang kedelapan, prinsip belajar berkesinambungan atau continuous learning progress. Nah, tentu belajar itu harus terus-menerus hingga akhir hayat ya teman-teman. Karakteristik fungsi mental peserta didik tunagrahita adalah daya memorinya sangat rendah, sehingga mudah lupa, lemah dalam memahami suatu peristiwa, serta kurang mampu untuk mengasosiasikan sesuatu secara kontekstual. Implikasinya harus ada kesepemahaman, kesesuaian, serta jalinan komunikasi yang baik, intens, dan berkesinambungan antara pihak sekolah. Nah, ini harus terjalin komunikasi yang baik antara guru, pihak keluarga, terutama orang tua siswa, dan pihak-pihak terkait lainnya. Karena guru butuh orang tua butuh guru. Nah, untuk mensukseskan pendidikan anaknya seperti itu. Karena yang mengajari anak itu bukan hanya guru dan bukan hanya orang tua, tetapi guru dan orang tua. Dua-duanya harus menjalin komunikasi yang baik untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi anaknya. Yang kesembilan, ada prinsip fungsional atau aplikatif fungsional. Implikasinya, peserta didik tunagrahita perlu diajarkan, dibimbing, dan dilatihkan bahan ajar atau keterampilan yang berguna atau meaningful untuk kehidupan sehari-hari. Implikasinya yaitu segala hal atau aktivitas yang dibelajarkan dilatihkan guru pembimbing kepada siswa tunagrahita sedang. Nah, ini untuk tunagrahita sedang adalah sesuatu yang bermanfaat, fungsional, atau aplikatif bagi kehidupan sehari-hari anak. Dalam arti dapat diterapkan oleh siswa dalam kehidupan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri sehingga tidak selalu bergantung dengan orang lain. Itu dia ya teman-teman, bina diri, merawat, mengurus, menolong diri itu kan sesuatu hal ya, activity daily living ya teman-teman. ADL itu pasti sangat bermanfaat dan sangat berfungsi dan akan selalu digunakan atau aplikatif bagi kehidupan sehari-hari anak. Lalu yang ke-10, ada prinsip belajar berkesinambungan atau continuous learning progress. Merujuk kepada karakteristik fungsi mental siswa tunagrahita, di antaranya adalah mengalami hambatan dalam berpikir rasional, sukar memusatkan perhatian, cepat beralih perhatian, penguasaan bahasa dan kosakatanya terbatas.
sehingga daya pemahaman terhadap bahan pembelajaran pun sangat kurang. Nah, jadi belajarnya itu harus berkesinambungan. Yaitu dia 10 prinsip-prinsip belajar peserta didik tunagrahita. Mudah-mudahan dapat teman-teman pahami dan aplikasikan dalam mendidik anak tunagrahita sehingga anak tunagrahita tersebut dapat mandiri dan dapat lebih berguna di masyarakat maupun dirinya sendiri. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya bagikan. Apabila ada kebenaran, pastikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kesalahan, pastikan itu datangnya dari saya. Maka apabila ada kebenaran, mohon doakan kebaikan, dan apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan dan diingatkan. Syukron jazakumullah khairan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.